Soalnya agak susah ini nyari ini yang ini. Pas bapak udah pergi jalan lagi olahraga, akhirnya dapat di sini, dapat loku langsung. Ini dia Bapak Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan Ruslan Abdul Ghani. Biasa orang Bitung bilang Ajigan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabar begini Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi baru pulang dari olahraga nih. Iya. Ini jadi Bapak tiap pagi ini olahraga begini? Tiap pagi, jadi antara jam 6 sampai setengah 7. Jadi setiap hari dimanapun saya berada olahraga Pak. Karena itulah untuk menjaga kebugaran fit badan saya. Iya, Bapak lebih hari sebenarnya lebih fit daripada yang datang sebenarnya lebih. Iya. Lebih nunduk ini lihat itu. Bagaimana? Boleh Bapak ceritakan bagaimana Bapak profil dulu sebelum seorang maju ke pertanian yang lain. Profilnya Bapak ini seperti apa? Profil saya sebenarnya masyarakat biasa Pak. Ya, dimulai dari karir tentara pangkat bintara sersan 2, terus terakhir ada letnan kolonel. Kan? Dari 38 tahun mengabdi ini, berbagai suka dan duka sudah dialami, ya, baik dari segi administrasi dan pertempuran orang sudah biasa seperti itu Pak. Setelah berjalan seiring dengan waktu, saya adalah juga pengusaha. Mulai saya pangkat letnan 2 sudah jadi pengusaha. Pengusahanya itu pengusaha perumahan, pengusaha owner KFC, SPBU, dan masih banyak lagi yang kecil-kecil lagi. Tahun berapa Bapak Purnawirawan? Baru Pak, baru beberapa bulan yang lalu ini. Ya, belum lama, masih hangat-hangat ini. Masih panas ini. Nah, saat ini kan Bapak terjun ke dunia politik. Ya. Motivasi Bapak? Ya, semuanya motivasi saya sebenarnya satu Pak. Selama saya lahir sampai saya purnawirawan, itu saya anggap saya sudah berbuat untuk dunia. Sekarang tiba saatnya saya harus mengabdi kepada masyarakat, berbuat untuk akhirat saya, itu Pak. Tidak ada lain. Jarang ada yang caleg ada jawaban seperti ini. Saya kita lihat. Oke. Nah ini Bapak sekarang di bendera PDI ya? Iya, PDI. Banteng. Kenapa Banteng? Kenapa memilih Banteng dan tidak memilih yang lain? Ya, sebenarnya begini Pak, semua partai bagus. Tidak ada partai yang tidak bagus. Saya semuanya dengan teman-teman baik dari PAN, Perindo, semua Nasdem, semua itu rumahnya yang di sebelah saya ini pengurus ketua Nasdem. Mereka senang saya kalau masuk di partainya mereka semua. Ya, tapi kenapa saya harus memilih partai PDIP dengan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam pendapat dari teman-teman. Terus tidak lupa saya harus sholat tahajud, kemudian sholat untuk minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saya harus masuk. Dan ternyata ya saya berada di partai PDIP Pak, PDI Perjuangan. Iya. Nah, kalau ada di PDI Perjuangan berarti ada program unggulan. Iya Pak. Program unggulannya ini atau program apa aja yang mau ya? Ya, partai PDI Perjuangan ini mulai dari Bapak Gubernur, Bapak Morris Mantiri, dan Bapak Joni Ganda sangat dekat sama saya, sangat akrab, berkomunikasi sangat bagus, ya toh. Jadi beliau-beliau ini orang-orang hebat Pak. Mereka harus untuk berjuang demi masyarakat dan mengajak saya untuk bersama-sama mengabdi kepada masyarakat dan memperjuangkan masyarakat terutama yang berada di Kota Bitung dan Minahasa Utara supaya mengarah kepada rasa keadilan dan kesejahteraan. Ya, itu Pak. Kalau kita lihat ini pandangannya saat ini yang mendekati pemilihan, ya. Keluhan-keluhan apa aja yang ada di masyarakat? Kalau saya berjalan selama ini Pak, sampai ke pelosok-pelosok ya, dulunya saya tidak pernah itu injak namanya Finili, Kimabajo, ya ataupun pulau-pulau sekarang sudah masuk di Pulau Lembe, sudah sampai Lirang, Kareko Pak. Saya lihat rata-rata semua yang ada di masyarakat itu, mereka sangat mengharapkan pertama adalah tingkah kesejahteraan jadi harus diperbaiki. Mereka sangat berpenghasilan sangat rendah. Kemudian yang paling banyak lagi berencana dari umat milenial, kaum teman-teman saya yang dulu masih umur perang tahun
ya lapangan pekerjaan sangat susah Pak. Nah itu yang semua yang harus kita peduli dan perhatikan kepada masyarakat kita. Mengenai keluhan masyarakat juga pasti ada kritika. Ya. Gimana menurut Bapak mengenai kritikan kita masyarakat ini? Wah, kritikan itu sangat bagus Pak, karena tidak semua kritikan itu negatif. Ada juga kritikan bangun, ya. Ada juga yang menyerang secara pribadi kepada saya, ya. Tapi tidak ada masalah. Saya bagaimana cara untuk lebih mendekatkan diri kepada yang kritik yang jahat-jahat kepada saya, ya toh, supaya mereka bisa terbuka, dia punya pikiran, dia punya mata, supaya bahwa saya ini semata-mata adalah mereka dari bagian dari saudara mereka, begitu Pak. Jadi saya ini selalu menekankan mereka itu orang semua bersaudara, walaupun di Kota Bitung ini berbagai macam keberagaman suku, bangsa dan budaya, kita selalu berkolaborasi dengan baik Pak, sehingga masyarakat Kota Bitung saya rasa sangat familiar terhadap saya Pak. Betul kayak ini mana-mana ya. Kita bilang tadi ada 2 orang yang kenal Bapak. Betul. Ini orang mati dan orang gila. Ya. Soalnya ini masyarakat di sini tahu sekali, mungkin jadi rahasia umum gitu. Kalau pejabat itu ada yang anti kritik. Menurut Bapak bagaimana tanggapan? Oh, selama saya Pak, mulai dari jadi komandan regu sampai komandan apa saja, saya senang kalau ada komandan bawahan, ada anak buah anggota mengkritik kepada komandannya, mengkritik kepada saya, supaya saya bisa introspeksi diri terutama. Kemudian hal yang benar saya terima, yang tidak benar kita cari solusinya supaya bisa semua enak sama-sama Pak. Mantap. Gitu. Ya. Harapan ke depan. Ya. Harapan saya sebenarnya untuk ini saya bilang tadi, yang pertama ini adalah berbuat kebaikan. Saya masuk di politik Pak, tidak ada hal yang lain, karena untuk dunia sudah cukup, tinggal untuk bagaimana saya membuat amal-amal kebaikan kepada masyarakat, ya. Jadi harapan saya, masyarakat harus cerdas melihat ini, karena ini adalah masuk ke partai politik ini adalah merupakan pencetus, pengawal dan pengiring, bahkan memperjuangkan aspirasi masyarakat supaya lebih kepada kesejahteraan dan rasa keadilan dia harus rasakan. Demikian Pak. Oke, orang lihat dari anak-anak muda Kota Bitung yang kreatif ini, kira-kira menurut Bapak anak-anak Kota Bitung ini perlu apa sebenarnya? Sebenarnya banyak yang diperlukan Pak. Rata-rata anak muda itu anak muda kita, ya, baik dari remaja masjid maupun remaja-remaja lain di luar Islam, mereka sering datang ke saya diskusi, gitu. Sebenarnya saya bilang banyak wadah-wadah. Yang pertama anak muda itu harus, ya, pertama wadah olahraga. Dari kita ini di Bitung ini ada 34 cabur yang, ya, sarana cabur itu yang mereka harus masuk untuk mereka. Pertama itu bisa berolahraga, supaya mereka sehat. Yang kedua, kreasi-kreasi mereka yang selama ini begitu ada event-event hari-hari kebesaran, mereka diskusi, memang bagus itu. Saya support dan saya dukung, saya berikan bantuan. Mereka berkreasi dari seni dan budaya seperti ini. Tidak lama lagi Kampung Ramadan, mereka diskusi sama saya, bikin kamu tiap-tiap yang dari Kakenturan kemarin, dari Girian Bawah, dari pokoknya semua mereka diskusi sama saya Pak. Silakan, itu bagus, itu hal positif daripada teman-teman ini, anak-anakku semua, adik-adikku ini, ya, mempunyai menghayal terlalu banyak main game apa semua, akhirnya tindakan-tindakan yang mengarah ke kriminal itu kita harus mengurangi dan kalau bisa dihilangkan Pak. Mereka itu harus berkreasi di bidang olahraga, kemudian berkreasi di bidang seni dan budaya, berkreasi segala macam, terutama berkreasi untuk dirinya, pengembangan dirinya. Jangan dia durhaka sama orang tua. Yang kedua, mengembangkan dirinya. Kalau dia mau jadi polisi, bagaimana dia harus mengikuti tesnya itu, dia harus belajar, bimbingan belajar, masuk tentara, masuk PNS. Jangan tiba masa tiba akal. Hingga anak muda kita saya lihat begitu, tiba masa tiba akal, supaya dirubah untuk memperbaiki dirinya dulu. Itu harapan saya. Jadi memang bukan nanti sekarang. Iya, ini tahu nggak? Betul-betul keluar dari hati saya, tidak dikarang karena Bapak datang tiba-tiba. Iya, tidak direncanakan. Karena Bapak lagi olahraga. Lagi olahraga. Bisa begitu Pak. Dan bukan nanti sekarang. Lama gitu kan Bapak
ada yang datang anak-anak muda sudah lama, khususnya sudah puluhan tahun mereka bagaimana mau membuat suatu sanggar seni, mereka datang bagaimana membuat suatu event-event olahraga, ya, membuat suatu pertandingan antara mereka kelompok-kelompok dini, bola, poni dan lain sebagainya, Pak. Saya selalu memberikan support dan dukungan kepada mereka. Jadi ke depan kalau nantinya Bapak terpilih, tentunya harus diperhatikan, Pak. Ya, kalau bisa, karena saya fungsi legislasi, fungsi pengawasan anggaran, dan anggaran itu budget, itu yang kalau bisa diarahkan ini untuk anggaran ini kepada anak-anak muda kita yang agak-agak sedikit bagus, Pak, supaya harapan saya sebagai warga masyarakat, mari kita jaga dalam keberagaman, terjadi persaudaraan dalam berbagai keberagaman, kita selalu kompak, selalu menjaga hidup rukun dan damai, terus menjaga kepada ke arah yang positif, berkreasi kepada berkolaborasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kita senantiasa rukun dan damai, penuh dengan kebahagiaan dan kekeluargaan, menuju ke arah kesejahteraan dan rasa keadilan bersama. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Gani. Ya. Untuk waktunya pagi ini, semoga sehat selalu for teman-teman semua.